Yang perlu dibuat jurnal closing adalah yang temporary. Jadi, yang perlu dibuat jurnal closing itu adalah temporary. Dilihat di sini ya, ini adalah akun-akun temporer. Tadi saya bilang sebenarnya itu ada 4. Jadi, revenue, expense, drawing, dan income summary. Kita akan praktekkan langsung 4 ini ya. Jadi ada 4. Saya akan menunjukkan prosesnya langsung melalui sebuah angka. Angka ini diperoleh dari mana? Angka ini masih perusahaan kita yang sama. Perusahaan kita ini masih Pioneer Advertising. Jadi Pioneer Advertising ini kita akan lanjutkan biar contohnya itu berlanjut dan makin mudah dipahami. Kita menggunakan perusahaan yang sama. Nah, saya pindahin worksheet-nya biar lihatnya lebih gampang. Nggak harus dari worksheet ya. Yang penting itu dari adjusted trial balance. Kebetulan di sini adjusted trial balance-nya kan ada di sini, makanya saya ambil dari worksheet-nya. Tapi tidak harus membuat worksheet. Worksheet itu tidak wajib sekali lagi. Pertama kali, kita akan berhubungan dulu, closing dulu, revenue account. Silakan temukan dari adjusted trial balance, mana revenue-nya perusahaan ini. Sudah ketemu? Ada berapa revenue di perusahaan ini? Akun yang mewakili revenue ada berapa? Satu. Apa namanya revenue di perusahaan ini? Service revenue. Bagus sekali. Service revenue, ingat angkanya itu ambil dari yang adjusted. Boleh nggak ambil dari yang income statement? Boleh. Income statement itu malah sumbernya dari adjusted. Jadi adjusted trial balance itu sumber segalanya. Sumber kalian bikin laporan keuangan, sumber kalian bikin closing dari sana. Adjusted 10.600. Terus saya tanya, tujuan closing tadi kita apa? Kenapa kita harus melakukan closing? Supaya saldonya revenue bagaimana? 0. Bagus sekali. Supaya Oktober ini kita close, revenue kita itu Oktobernya 10.600. Nanti waktu bulan depan, November ya berarti. November itu start dari 0 lagi. Supaya kita bisa memisahkan prestasinya. Bulan lalu itu 10.600, Oktober, bulan Novembernya berapa? Lebih tinggi atau lebih rendah? Gitu. Tujuannya closing itu membuat sebuah saldo start dari 0. Teman-teman, service revenue ini 10.600-nya debit apa kredit? Kredit. Ya, walaupun nggak dituliskan di adjusted trial balance, kalian harus hafal di luar kepala kalau revenue itu kredit. Bagaimana caranya supaya kredit bisa jadi 0? Ya sudah, service revenue-nya debit lah. Jadi service revenue kredit. Kalau di closing akan pindah tempat jadi di debit. Kenapa? Karena tujuannya biar revenue-nya jadi 0. Lalu akun lawannya apa? Service revenue debit, masukkan dulu pinjam akun temporary. Ini loh yang tadi saya singgung. Sebenarnya ada satu lagi tambahan temporary account. Tapi kenapa kok tadi di depan dia tidak diakui sebagai temporary? Karena dia hanya muncul membantu closing sebentar terus dia lenyap. Nanti kita amati ya. Income summary atau kalian sebut dengan ikhtisar laba rugi bahasa Indonesianya. Kita pinjam akun ini sementara, bentar aja, temporer aja. Buat nampung tadi itu 10.600 tadi. Jadi kalau kalian tanya saya income summary itu apa klasifikasinya? Nggak ada teman-teman. Karena dia cuma membantu terus dia lenyap. Service revenue to income summary itu jurnal yang pertama. Kita kenali jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua berhubungan dengan closingnya expense. Coba amati di sini, sebutkan. Tadi kalau kalian ingat expense-nya ada 6. Sebutkan. Yang pertama? Supplies expense. Ada yang bilang supplies expense. Kurang atas tuh. Di atas ini masih ada expense enggak? Salary and wages. Salary and wages expense debit 5.200. Nanti walaupun saya tulisnya cuma salary and wages expense, kalian harus tahu ya kalau itu debit. Lanjut, habis salary and wages ada supply. Tadi katanya teman-teman tadi ada supply 1.500. Lalu ada apa lagi? Rent expense. Ya betul, tadi kelewatan ya, ada rent expense 900. Yang keempat ada? Insurance. Bagus sekali, insurance expense 50. Dalam bentuk contoh produk. Lalu ada apa lagi?
Interest Depreciation. Depreciation expense sebesar 40 dan yang terakhir interest expense sebesar Interest. 50. Nah, semuanya itu adalah akun-akun expense. Akun-akun expense-nya ada 6, supplies, depreciation, insurance, salary, rent, interest. Kenapa kok dikredit kalau waktu bikin jurnal closing? Tujuannya supaya 0. Expense itu debit, supaya 0 berarti harus kita kredit. Nah, pinjam akun lawannya, pinjam sementara temporary namanya income summary. Untuk merangkum total semua expense. Mungkin ada yang bertanya seperti ini. Boleh nggak ya expense-nya langsung digabung jadi satu namanya expense? Nggak boleh. Kalau perusahaan kalian sudah mendetailkan itu jadi 6 ya harus 6. Kalau expense di perusahaan kalian ada 10 ya berarti ini harus ada 10. Dan kenapa expense harus didetailkan? Harus ya. Kalau kalian baca laporan keuangan, kalian jadi bosnya nanti. Kalau cuma ditulis expense 100 juta, bingung loh. Nggak bisa ngambil kontrol. Mana expense yang hemat, mana expense yang boros, itu nggak bisa. Jadi kalian harus kasih detailnya ya. Expense itu apa. Revenue juga gitu. Kebetulan di sini perusahaannya cuma punya satu usaha dari service revenue-nya itu aja. Kalau dia banyak usaha ya revenue-nya bisa bermacam-macam. Oke, dia mati. Kita sudah belajar 2 akun nih, revenue dan expense. Saya lanjut dulu ya, baru kalian bertanya. Kemudian, jangan lupa kalau buat jurnal itu harus ada tanggal, akun, terus nominal. Ref ini optional aja. Ref ini hanya membantu kita nanti mengingat, oh sudah di posting ke post closing trial balance. Jurnal yang ketiga ya. Setelah revenue di closing, setelah expense di closing, jurnal yang ketiga income summary tadi yang saya bilang muncul temporer, terus dia habis gitu lenyap. Pertanyaannya teman-teman, berapa saldo income summary? Setelah dia muncul, yang pertama di kredit 10.600, lalu dia muncul di jurnal yang kedua 7740 di debit, berapa saldo income summary? Berapa saldo income summary? 2.860. Jadi income summary-nya habis muncul di kredit kan 10.600 ya. Kemudian muncul di debit 7740. Tadi ada yang jawab ya, walaupun kecil suaranya. Ada 2860. Nah pertanyaannya begini. Sebelah mana income summary-nya? 10.600 kredit, 7740 debit. Selisihnya sebelah kredit apa debit? Debit. Kredit ya, kreditnya lebih besar, kredit. Nah, karena kreditnya lebih besar, berarti income summary-nya sekarang posisinya kredit teman-teman. Ada nggak ya di antara kalian yang kesulitan membayangkan? Kalau kalian kesulitan membayangkan, jadi income summary-nya itu, kalau kalian kesulitan membayangkan, kalian bayangkan sebuah di account ya. Ada 10.600. Kemudian 10.600-nya kan sebelah kredit. Kemudian kalian bayangkan ya, habis ada 10.600 kredit, terus income summary itu ada 7740 debit. Nah begini, kalau bagi teman-teman yang kesulitan membayangkan, coba lihat yang saya buat ini, semoga membantu. Nah, andai kata ini di account teman-teman. Jadi income summary tadi, 10.600-nya kan kredit, 7740-nya debit, selisihnya berapa? Kalian cari. Selisihnya tadi sudah ditemukan ya, 2860. Nah, 2860 itu letaknya di sebelah kredit. Bisa membayangkan nggak? 10.600-nya sebelah kredit, 7740-nya sebelah debit.
Sehingga waktu kita tanya saldonya sekarang berapa, income summary-nya 2860 kredit, teman-teman. Karena 2860-nya kredit dan income summary itu sendiri harus menjadi 0 pada akhirnya. Oleh karena itu, income summary yang tadi berada di sebelah kredit akan kita debit. Income summary-nya akan di debit 2860. Nah, akan masuk ke owner's capital. Kalau kalian cerna, ingat-ingat kembali, sebenarnya 10.600 diselisihkan dengan 7740, total revenue diselisihkan dengan semua total expense. Sebenarnya angka 2860 itu mewakili adalah angka keuntungan atau labanya perusahaan. Karena pendapatan lebih besar daripada beban. Makanya perusahaan ini mengalami keuntungan. Makanya logikanya, income summary, debit, kreditnya owner's capital. Kenapa? Karena kalau perusahaannya untung, perusahaannya mengalami net income itu akan menambah owner's capital, menambah modal. Owner's capital itu saldo normalnya bertambahnya sebelah kredit, makanya jurnal closing yang ketiga, owner's capitalnya berada di sebelah kredit. Bisa dipahami sampai di sini ya? Terakhir, yang di closing adalah drawing. Drawing itu saldo normalnya debit. Temukan drawing di sini. Drawing itu saldo normalnya adalah debit. Di sini angkanya 500 debit. Karena drawing itu debit dan drawing itu harus lenyap jadi 0, maka drawingnya kita kredit. Apa nama akun lawannya? Yaitu owner's capital. Direnungkan lagi ya. Kenapa ke drawing itu kok bisa lawannya owner's capitalnya kok di debit? Ingat pengertiannya tadi dalam membuat owner's equity statement. Drawing itu akan mengurangi modal. Owner's capital itu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Nah, drawing itu mengurangi modal, makanya owner's capitalnya di debit. Ini adalah 4 jurnal closing. Ada yang ingin bertanya?